Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan channel update. Teman-teman, di sini saya mau berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara membalas pesan secara cepat, terutama untuk para pedagang ya, yang pesannya isinya itu-itu aja, sehingga kita tidak berulang-ulang kali mengetik pesan. Dan di sini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara agar balas pesan itu tidak bertele-tele. Baik, langsung saja teman-teman. Pertama, kita membutuhkan aplikasi yang untuk copy paste secara otomatis. Kita gunakan bawaan dari Google. Kita buka Play Store. Teman-teman bisa menggunakan Google Keyboard atau Gboard. Ini sama ya semua. Google Keyboard dengan Gboard ini sama. Bebas teman-teman pilih yang mana. Nah, karena saya sudah menginstalnya, saya tinggal pakai aja. Kalau teman-teman belum install, ini mohon diinstal terlebih dahulu Gboard atau Google Keyboard. Oke teman-teman, hanya sekedar saran, Google Keyboard versi ini kadang tidak kompatibel terhadap aplikasi MIUI yang lama. Google Keyboardnya bisa, cuman fasilitas copy paste-nya tidak ada untuk versi Android lama. Jadi setelah diinstal aplikasi ini teman-teman, bagaimana cara menggunakannya? Di sini teman-teman buka pengaturan HP-nya ya. Di setiap HP memiliki pengaturan berbeda-beda. Tapi di mana tempatnya? Dia ada di sistem. Buka pengaturan sistem, kemudian bahasa dan masukan. Posisi bahasa dan masukan ini setiap HP berbeda teman-teman. Silahkan teman-teman cari aja, cuman tepatnya untuk mengganti keyboard ini ada di bahasa dan masukan. Ini di baris ketiga ini ada keyboard. Ini kita gunakan keyboard virtual. Kita klik, pastikan yang digunakan adalah keyboard. Ya teman-teman, pastikan gunakan keyboard. Nah, setelah itu kita akan melakukan setelan-setelan yang akan kita gunakan. Nah, bagaimana sih setelannya? Sebelumnya kita demokan, akan saya demokan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini saya punya notepad. Gunanya ini ketika kita membalas pesan yang dari aplikasi baik itu Messenger atau WhatsApp atau yang lainnya, otomatis orang-orang akan tanya apakah ini masih ada, berapa harganya, dan lain sebagainya. Begitu ya teman-teman. Contohnya ketika ada yang tanya, kalau umpamanya dari WhatsApp, kita sudah bisa menggunakan WhatsApp bisnis untuk auto balasnya. Tapi kalau menggunakan Messenger, kita belum memiliki fasilitas seperti itu ya. Untuk itu kita akali dengan aplikasi copy paste ini. Biasanya kalau dari Facebook itu memiliki pertanyaan, apa ini masih ada? Nah, itu adalah pertanyaan default dari Facebook teman-teman. Jadi bagaimana kita membalasnya? Kita akan membalas secara cepat ya teman-teman. Saya ajarkan tipsnya. Kita buat menu. Apa yang ditanya calon pembeli, kita harus lengkap jawabnya biar tidak bertele-tele. Contohnya apa ini masih ada, contohnya jual baju umpamanya. Kita balas, ya masih ada kak, silahkan mau yang warna apa ya kak? Ready warna hijau, biru, dan lain-lain. Nah, isikan lengkap ya teman-teman. Karena apa? Karena nanti kalau kita tidak membalas secara lengkap, calon pembeli ini akan bertanya lagi, yang ready warna apa kak? Kita balas lagi. Harganya berapa kak? Kita balas lagi. Jadi kalau bisa setelah orang bertanya ini masih ada, kita harus memberikan jawaban yang serba lengkap. Jadi keputusan ada di pertama kali, mau beli silahkan, enggak tinggalkan. Dan kita tentukan dengan harganya langsung.
harganya 70.000 ya kak. Kakak tinggal di mana gitu. Oh, di mana, kecamatannya apa, kecamatannya apa, biar kami cek dulu ongkirnya. Ini teman-teman bisa kasih variasi, kasih emoji atau bebas, terserah, desain secantik mungkin ya teman-teman. Nah, gunanya apa Google Keyboard tadi itu? Kita kalau ada pertanyaan seperti ini, kita tinggal copy dulu. Nah, ini kita blok, kita salin, otomatis dia akan muncul di papan klip ini. Ini yang terbaru ya masih ada kak, silahkan kan. Ini harus kita kunci, kita sematkan. Dia sudah disematkan di sini. Jadi ini saya hapus dulu semuanya. Nah, ini saya hapus ya teman-teman, sudah saya hapus. Ketika ada pesan yang masuk dengan tulisan apakah ini masih ada, kita nggak perlu nulis dari awal lagi. Kita cukup klik papan klip, kemudian kita tekan ini. Baru biasanya di sini langsung tombol kirim ya teman-teman, karena ini bukan di Messenger, ini hanya di Notepad, jadi tombol enter. Nah, seperti ini teman-teman. Kita mau berapapun tulisannya ini bisa di copy dan dipaste secara cepat. Jadi tipsnya adalah gunakan jawaban secara lengkap di awal ketika pengunjung bertanya calon pembeli itu, jadi tidak bertele-tele ini harganya berapa kak dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana cara settingnya ini? Kita kembali lagi ke pengaturan tadi teman-teman. Ini tadi adalah settingan awal waktu buka pertama tadi ya teman-teman. Kita buka dulu settingannya preferensi. Untuk baris angka dan tampilkan tombol alih emoji ini sebaiknya diaktifkan ya teman-teman. Gunanya untuk apa? Karena teman-teman kadang kalau umpamanya berjualan, kita akan memberikan harga dan di situ kita tidak bolak-balik menampilkan harga teksnya. Contohnya seperti ini. Ini saya hapus lagi teman-teman. Harga kak. Ini teks angka yang ada di atas ini nih. Ini saya garis nih. Ini akan muncul terus harga 45.000 namanya kan. Sebenarnya nggak muncul juga nggak masalah, cuman kita akan harus mengetik angka terlebih dahulu, kemudian balik lagi mengetik angka lagi. Nah, untuk itu sarannya aktifkan saja baris angka di atas ya teman-teman. Kalau ini kan full angka, nah sebaiknya langsung aktifkan. Ini tadi preferensi, baris angka sudah, tampilkan tombol alih emoji sudah. Nah, alih emoji itu tempatnya ada di sini teman-teman. Nah, ini ya, nampak ya teman-teman. Ini kita penting kalau kita membuat percakapan sebagai sopan dalam berbicara lah, ibaratnya seperti itu ya. Kita kasih tanda maaf, kasih tanda emoji senyum dan lain sebagainya. Itu fungsinya ada di sini, tombol emoji. Kemudian bunyikan, ini settingan tadi mode satu tangan nonaktif, ketinggian keyboard normal. Bunyikan jika tombol ditekan. Ini dimatikan saja teman-teman, karena ketika tombol ditekan itu akan berbunyi titit seperti itu, dan itu ya setidaknya bisa menguras baterai dan berisik juga kalau buat saya pribadi ya. Dan info sentuhan saat tombol ditekan, nah ini diaktifkan teman-teman, karena kalau ditekan tombol kita akan tahu tombol mana yang ditekan. Contohnya seperti ini, kita tekan tombol G, diperhatikan tombol G nya di bawah di keyboardnya. Nah, dia akan muncul H, berarti kita nggak salah. Ini berfungsi untuk kita membuat password ya teman-teman. Kalau kita menekan password kan isinya cuma bintang kan tidak tahu benar atau salahnya. Makanya di sini digunakan tombolnya itu untuk tahu kita harus menekan apa. Tombol D, oh iya benar. Nah, kemudian apa tadi preferensi ya? Info sentuhan tadi ya diaktifkan, kekuatan getaran dimatikan,
default system dimatikan. Nah ini kalau umpamanya getar ini itu dimatikan aja ya, karena juga akan menguras baterai teman-teman. Karena sebenarnya itu berfungsi agar tahu tombol itu dihatikan atau belum, cuman buat saya ini tidak terlalu penting dan juga menguras baterai. Nah muncul saat tombol ditekan itu tadi. Kalau yang atas info sentuhan itu yang muncul di atas, ini muncul ini ibaratnya animasi lah seperti ini ya teman-teman, animasinya. Oke. Nah itu settingan preferensi, kita kembali. Kemudian tema itu bebas teman-teman mau gunakan tema, tapi saya menyarankan temanya ini udah default aja, otomatis sistem. Kemudian koreksi teks. Nah ini koreksi teks teman-teman. Di sini koreksi teks teman-teman sebaiknya settingannya tampilkan strip saran dan saran kata berikutnya ini jadi satu ya teman-teman. Kalau kita nonaktifkan, bawahnya juga ikut nonaktif. Kalau kita aktifkan, bawahnya juga, tapi bawahnya bisa dinonaktifkan, bebas. Atas induknya, bawah anaknya. Gunanya untuk apa? Strip saran gunanya untuk kita mengetik cepat kalau yang kita simpan tidak ada. Contohnya seperti ini. Di sini saya sering membalas kalau umpamanya percakapan, kan pengunjung tidak selalu membalas di mana dia tempat lokasinya. Maka di situ saya sering membalas percakapan untuk tanya lokasi. Contohnya, baik kak, silahkan. Ketika kita mengetik huruf B, A, dia akan tombol di sini teman-teman. Nah ini, ya, kita tinggal klik, baik kak. Kita langsung tombol S, silahkan. Nah, ya kan, silahkan. Kakak tinggal di mana? Kakak tinggal di mana? Kan cepet kan teman-teman, kita gunakan kata yang di atas. Kecamatannya apa? Biar saya cek dulu ongkirnya. Biar dicek dulu ongkirnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini tadi karena saya barusan update, mungkin banyak terhapus atau saya barusan tulis saja ya teman-teman. Biasanya teman-teman kalau sering mengetikkan kata-kata ini, nanti itu di sarannya itu akan muncul kata-kata ini. Biasanya seperti itu. Contohnya, baik kak, ya kan dia akan muncul. Kakak tinggal di mana? Kecamatannya apa? Biar dicek dulu. Ongkirnya. Nah teman-teman, itu strip gunanya saran. Oke teman-teman, ini saya hapus dulu. Kita masuk ke settingan berikutnya. Tadi koreksi teks ya teman-teman. Ini tampilkan strip saran, kemudian saran kata berikutnya, blokir kata yang tidak pantas, ini hidupkan otomatis, itu bebas teman-teman. Personalisasi, gunakan saran kontak. Ini saran kontak ini dimatikan teman-teman, karena kalau teman-teman mengetik salah satu huruf nanti akan muncul kontak yang ada di ponsel teman-teman. Sebenarnya sih tidak masalah, cuman kadang-kadang mengganggu ketika karena jarang juga kita mengetikkan nama untuk pesan itu. Yang paling banyak kita kata-kata, jadi dimatikan saja saran kontaknya. Kemudian koreksi otomatis. Nah, koreksi otomatis ini gunanya untuk mengkoreksi teks. Koreksi teks saat mengetik itu, kalau kita tulisannya salah maka akan dibenarkan secara otomatis. Koreksi teks tadi sampai mana? Personalisasi, koreksi teks sudah ya. Turunkan koreksi teks dengan backspace. Nah ini menonaktifkan. Yang dua nonaktifkan kapital otomatis, ini hidupkan teman-teman. Ini gunanya kalau kita habis mengetikkan tanda titik
kemudian kita mau mulai lagi dan lupa untuk menggunakan huruf besar, dia otomatis kapital. Titik spasi ganda mengutuk tombol spasi 2 kali akan memasukkan titik. Nah, ketika kita spasi 2 kali itu akan otomatis dikasih titik di baris sebelumnya. Tapi ini antara penting dan tidak sih teman-teman, cuman diacukan aja karena tidak mengganggu. Nah teman-teman, kalau umpamanya mau memunculkan bagaimana papan klipnya, biasanya ada di tombol sebelah kiri ini tempatnya, dan ini gambar papan klipnya. Ini ada papan klip nonaktif. Nah seperti ini, klik papan klip, aktifkan papan klip. Di sini defaultnya ada caranya. Jadi ya teman-teman, jadi cara memasukkannya kita harus mengcopy terlebih dahulu format teks yang akan kita buatkan copy pastenya. Contohnya, baik kak, harga 75.000 ya kak, silakan. Kita copy dulu, salin. Nah kita masuk papan klip. Ketika yang terbaru kita sematkan, jadi dia tidak akan terhapus, karena nanti kalau tidak disematkan juga akan terhapus. Bagaimana cara menggunakannya? Cukup ada pertanyaan apa, kita buka papan klip, kita pilih mana teksnya yang mau kita gunakan. Ini saya mau menggunakan yang ini. Baik kak, ya masih ada kak. Baik kak, ya masih ada kak. Ini terus teman-teman, hanya membuat seperti ini. Jadi tidak ada batasan jumlah teksnya di sini, berapapun bisa, emojinya seperti apa juga bisa. Ini formatnya harus kita tulis dulu, boleh ditambahkan emoji dan lain-lain. Nah, jadi kadang kalau di Messenger itu kan banyak tuh. Ini contohnya Messenger saya, ini salah satunya Marketplace. Ini kan banyak sekali ya teman-teman, pesan masuk di sini tuh. Ya teman-teman, ini kalau umpamanya saya balas satu persatu ya pasti kewalahan. Jadi saya menggunakan tombol otomatis seperti tersebut. Dan tipsnya, oh ya bukan tips ya, ini hanya sekedar pengetahuan saja. Google Keyboard itu kadang tidak kompatibel untuk beberapa sistem, terutama sistem Android yang lama. Harus menggunakan sistem Android terbaru. Tapi bagaimana cara mengakali untuk sistem Android yang lama yang tidak kompatibel dengan papan klip Google Keyboard ini? Ada caranya, yaitu menggunakan aplikasi tambahan. Silahkan teman-teman cari di channel Ilmu Update ini bagaimana cara menggunakan keyboard copy paste untuk versi Android lama. Itulah teman-teman, terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat tutorial kali ini, dan semoga yang berjualan dagangannya juga laris, dan semoga sukses. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like dan subscribe jika teman-teman ingin mendapatkan notifikasi info terbaru dari channel update ini. Di sini akan selalu mengupdate tips, trik bagaimana cara berbisnis dan tutorial-tutorial baik itu di komputer atau di Android untuk membantu teman-teman dalam usahanya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.